permasalahan remaja seperti pernikahan dini, seks pernikahan dan juga dansa. 2019 ini karena memang udah ngerasa udah gagal di 2 tahun sebelumnya, jadi ngerasa harus juara nih. Ketika tamat SMA nanti udahlah nikah aja. Salam genre, Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Assalamualaikum kawan cakap. Nah, kali ini kita kedatangan runner up 1 Duta Genre Indonesia tahun 2019. Waduh, luar biasa nih. Selamat datang Adrian. Selamat datang. Apa kabar Adrian? Alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah luar biasa dan tetap semangat. Tetap semangat. Waduh. Oke, kawan cakap semua. Kali ini kita akan bahas tentang pengalaman hebat membuahkan hasil yang nikmat. Nanti Adrian bakal membagikan kisah pengalaman yang nantinya kita harapkan dapat menginspirasi kawan-kawan cakap di rumah, mulai dari perjalanan Adrian mengikuti kompetisi Duta Genre Indonesia sampai menjadi Adrian yang seperti sekarang. Kita tahu memiliki prestasi yang sangat luar biasa Adrian ya. Kita boleh dong tahu nih pengalaman ataupun perjalanan Adrian sampai ke titik ini menjadi runner up 1 Duta Genre Indonesia tahun 2019 Adrian. Oke, nah jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang pengalaman Adrian yang mengikuti Duta Genre, butuh waktu yang panjang untuk menceritakannya. Kira-kira sampai jam 12 malam? Karena memang dari Adrian tahu genre ini, ikut pemilihan Duta Genre ini dari tahun 2016. 2016 ya? 2016 itu Duta Remaja masih, Duta Remaja Genre. Duta Remaja Genre. Karena kan Duta Genre ini dulu diikuti oleh mahasiswa saja di tahun 2016. Tapi dari PKM Shadow Musa juga ada mengadakan, dari khusus itu sendiri mengadakan Duta Remaja Genre di tingkat provinsi. Nah, setelah Adrian tahu, ikut dan juga mengetahui, wah ternyata genre seperti ini luar biasa ternyata genre. Nah, dari situlah Adrian tahu di tahun 2017, alhamdulillah nih kita genre tidak hanya diikuti hanya anak mahasiswa saja, tapi bisa diikuti oleh anak-anak SMA. Karena di tahun 2017 Adrian masih SMA dulu. Masih SMA, masih minim sekali pengetahuan genre, tapi dengan mengikuti pemilihan Duta Genre tahun 2017 kemarin, ada jadi tahu nih, wah ternyata yang luar biasa genre. Jadi walaupun ya tidak menang, tidak rezekinya, tapi ilmu yang didapat itu yang sangat luar biasa sekali. Ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa ya. Tentunya Adrian juga melihat peluang nih di Duta Genre ya, makanya pengen mencoba kembali Duta Genre di tahun berikutnya. Ya karena ngerasa kenapa udah gagal, kenapa ada peluang untuk mengikutinya lagi, kenapa tidak dicoba gitu. Nah jadi ngerasa ya harus dicoba nih, kan udah tahu duluan nih gimana tahap seleksinya, apa saja yang penilaiannya, dan juga ilmu-ilmu yang dari tahun kemarin itu bisa dipakai untuk lebih giat lagi belajar di tahun berikutnya. Dan disitulah ada yang coba lagi di tahun 2018, ada yang coba lagi nih membawa nama sekolah, dan di situ ada yang coba. Ya masih belum rezekinya mungkin, ya masih belum rezeki karena Adrian kemarin itu masih terfokus untuk posternya aja nih. Karena di tahun 2017 itu kan Adrian salah itu di poster. Ada pilihan poster itu, di situ pilihan poster itu berisi tentang program kerja apa saja yang akan dilaksanakan selama menjadi seorang Duta Genre. Nah jadi fokus Adrian hanya di situ selama 2018 dan ya hasilnya pun ke poster itu saja masuk 10 besar poster terbaik, tetapi tidak menjadi seorang juara. Waduh, 2018. Ini 2016, 2017 mencoba. 2017 tingkat provinsi yang benar-benar Duta Genre provinsi lah, bukan Duta Remaja, tetapi gabungan dari mahasiswa dan juga anak-anak SMA lainnya. Ya, dan itu diikuti oleh remaja-remaja yang ada di Sumatera Utara, bukan hanya di Medan saja. Ya, ada di Padang Sidempuan, ada dari Sibolga, dan di situ bukan hanya dapatkan ilmu tapi dapatkan teman juga. Tentunya persaingan yang cukup ketat ya, karena di dalamnya ada orang-orang yang hebat menjadi duta-duta perwakilan daerahnya masing-masing yang berjuang untuk mendapatkan kategori Duta Genre tingkat provinsi Sumatera Utara. Ini sangat mengacu adrenalin. Di situ memang ya benar-benar ya melihat mereka saja, ini luar biasa nih dengan ilmu mereka, dan pastinya mereka pasti cocok menjadi seorang juara. Ya disitulah merasa semakin yakin dan semakin percaya bahwasanya Adrian nggak boleh down di situ. Benar. 2017 mencoba namun masih belum beruntung. Kemudian mencoba di tahun 2018 masih belum beruntung, tetapi alhamdulillah ada kemajuan. Iya, 2018 dapat posisi apa ini? 10 besar poster terbaik. Waduh, luar biasa, 10 besar poster terbaik. Ini juga cukup sulit ya, penghargaan yang harus dan juga patut untuk diapresiasi, karena untuk mendapatkan kategori
terbaik itu nggak segampang yang kita pikirkan, Adrian. Karena ya lawannya itu 90 orang. 90 orang. 90 orang. Karena kan di tahun 2017 itu ada 90 finalis Duta Genre Sumatera Utara. Di 2018 sama juga 90 orang, dan alhamdulillah masuk 10 besar poster terbaik. Itu sebuah ya kebanggaan tersendiri lah, walaupun nggak menang, setidaknya masih ada yang dibanggakan dari hasil yang awalnya itu gagal di tahun 2017, ada kemajuannya sedikit di tahun 2018. Iya benar. Kemudian 2018 alhamdulillah sudah mencapai nih kategori poster terbaik, dan mencoba kembali di tahun 2019. Coba peruntungan nih. Iya, karena 2019 ini gimana nih? 2019 ini wah, karena memang udah ngerasa apa ya, udah gagal di 2 tahun sebelumnya, jadi ngerasa harus juara nih. Kalau misalnya juara juga malah jadi ledekan sama yang lain, karena udah 3 kali coba, udah 4 kali coba kok nggak juara, berarti ini ada masalah nih sama orang. Benar. Orang ini pasti ada masalah, nggak mau berusaha, nggak mau belajar. Dari situlah di tahun 2019 ada benar-benar yakin dan percaya harus bisa belajar terus dan bisa mewakili Provinsi Sumatera Utara. Ya walaupun nggak juara 1, kemarin berpikir ya walaupun nggak juara 1 setidaknya juara lah, walaupun dapat predikat yang lain. Dan di situ memang penuh dengan keyakinan, dengan apa ya, dengan kepercayaan tersendiri agar bisa menjadi seorang juara tahun 2019. Dan usaha yang cukup keras tentunya ya di tahun 2019, dan akhirnya di 2019 mendapatkan hasil yang diharapkan, menjadi Duta Genre Provinsi Sumatera Utara ya. Karena memang nggak percaya kok, ternyata bisa mewakili Provinsi Sumatera Utara nih. Karena awalnya itu nggak menjadi target juara, harus juara 1, nggak jadi target, tapi ya setidaknya harus juara di tahun ini, karena kan udah beberapa kali coba masa nggak juara-juara juga kan. Di tahun 2019 dengan mungkin dengan doa dari orang-orang lain dan juga orang-orang yang selalu dukung Adrian, yang selalu percaya bahwa Adrian bisa, dan alhamdulillah bisa mewakili Provinsi Sumatera Utara dan menjadi seorang Duta Genre juara 1 di provinsi. Luar biasa. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya nih. 3 tahun mencoba, di tahun 2019 baru pecah telur kita bilang ya, menjadi duta utama genre Provinsi Sumatera Utara yang akan mewakili Sumatera Utara, membawa nama baik Sumatera Utara di tingkat nasional. Nah 3 tahun gagal, kenapa mau mencoba duta genre lagi? Kenapa nggak coba duta yang lain? Kenapa sih harus genre gitu? Kita pengen tahu nih alasan Adrian. Ini sering ditanyakan oleh orang-orang nih, kenapa Adrian kok harus duta genre nih? Kenapa kan masih banyak tuh duta-duta yang lain? Masih banyak ya. Nah jadi kenapa Adrian fokus ke duta genre? Karena memang basic Adrian udah kenal genre dari lama. Dari SMA memang udah niat bangun peak dari mulai sekolah, dan ya karena di genre ini Adrian ngerasa lebih dekat dengan remaja. Jadi permasalahan remaja itu kita di genre lebih kita bahas, dan juga banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan di genre ini. Jadi Adrian ngerasa wah ternyata di genre ini luar biasa kalau misalnya kita terus kembangkan dan terus kita ikuti kegiatan-kegiatannya, dan kita bakal banyak temu teman dari luar daerah, dan juga ilmu-ilmunya itu loh, ilmu dari genre ini sangat bermanfaat sekali. Jadi Adrian pun ngerasa karena di awal pertama kali Adrian ikut ajang pemilihan seperti ini yaitu Duta Genre, jadi di tahun karena udah gagal, di tahun berikutnya kan masih ada lagi tuh. Wah ini harus difokuskan, harus menjadi seorang juara, bukan berarti Adrian harus ikut ajang yang lain, duta-duta yang lain, tetapi ya karena sudah satu, ya cobalah dulu satu ini fokus dan menjadi seorang juara, baru nanti setelah ini tak ada pemilihan lagi atau apa dan itu cocok untuk ada untuk menjabat duta yang lain, ada akan ikut. Tapi ya fokus dulu menjadi seorang duta gini. Iya bener ya, berarti Adrian ini sudah menghabiskan jatah gagalnya ya. Karena tetap optimis nih harus menjadi duta genre dan mewakili Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional nih Adrian. Nah harapan Adrian mungkin bisa berkontribusi ya untuk remaja-remaja Sumatera Utara, khususnya untuk mempersiapkan remaja Sumatera Utara itu kehidupannya ke depan lebih baik lagi. Iya Adrian ya. Benar sekali. Nah Adrian, ini kemudian udah lolos nih menjadi duta genre Provinsi Sumatera Utara. Tentunya persiapan yang dilakukan untuk ke nasional juga nggak sembarangan nih. Boleh dong ceritain nih selama perjuangannya mempersiapkan untuk kompetisi di tingkat nasional itu seperti apa Adrian? Ya hampir sama sih persiapannya dengan di provinsi, tetapi ini lebih dimatangkan lagi karena memang kita kan mewakili Provinsi Sumatera Utara. Ya. Dari Forum Genre Sumur sendiri pun juga dengan senior-seniornya dan juga teman-teman duta yang lain itu membantu Adrian, mensupport Adrian agar ya maksimal di
di tingkat nasional. Jadi di tingkat nasional itu kami mempersiapkan yang namanya ada juga poster. Nah, jadi poster ini penting karena poster ini untuk menunjukkan dokumentasi dari program-program yang sudah Adrian lakukan ataupun yang akan Adrian lakukan. Nah, jadi di situ Adrian cantumkan program-program kerja yang dimana program kerja ini harus menarik mungkin, yang dimana nanti akan menarik perhatian dari juri ini ketika ditanya. Karena memang dari duta-duta sebelumnya kan duta sebelum Adrian kan sudah pergi duluan ke nasional. Di situ Adrian belajar dari mereka, berdiskusi dengan mereka dan wah ternyata seperti ini loh pemilihan duta genre Indonesia, seperti ini loh pemilihan tingkat nasional. Dan di situ Adrian belajar berdiskusi dengan mereka baik dalam hal wawasan dan juga persiapan-persiapan seperti baju, persiapan-persiapan seperti latihan public speaking juga diasah dan juga banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan dan itu memang penuh dengan perjuangan dan itu tidak gampang sekali. Iya, penampilan bakat juga ya, itu mendukung juga untuk di nasional. Iya, tapi karena kemarin itu kami sekalian dengan Jambore, jadi memang di sana kami bergabung dengan peserta-peserta Jambore yang lainnya, bukan hanya duta-duta saja, tetapi dengan peserta Jambore dari luar daerah lainnya, sehingga kami bisa menunjukkan keterampilan kami, pentas seni kami, di mana kami mewakili masing-masing provinsi kami dan juga Adrian juga bagian dari mereka. Jadi kami membuat sebuah drama di Jambore itu. Di Jambore itu kami membuat drama di mana di Jambore itu kami membuat drama. Adrian juga ikut bagian dari Jambore drama tersebut. Disitulah Adrian sambil menunjukkan yang namanya bahwasanya Adrian juga bisa loh bermain drama. Nah, disitulah mungkin menjadi penilaian juga dari juri-juri di tingkat nasional. Tapi tidak terbuka sih penilaian bahwasanya wah ternyata di penampilan drama ini harus ada penilaiannya dan tidak mata-mata mereka langsung bilangkan bahwasanya di situ ada penilaian. Tapi Adrian dengan yakinnya bahwasanya ya ditunjukkan saja bahwasanya Adrian bisa loh drama. Jadi gabung dengan anak-anak Jambore lain. Berbaur profesional. Oke, Adrian nih udah menjadi duta genre Indonesia, tentunya kan amanah yang diemban itu semakin berat nih untuk lebih berkontributif kepada bangsa karena udah membawa nama Indonesia nih di belakangnya Adrian nih. Nah, sejauh ini kegiatan apa sih yang sudah Adrian lakukan selama menjabat runner up 1 Duta Genre Indonesia tahun 2019? Nah, jadi kalau misalnya kita membicarakan kegiatan ya sudah banyak juga. Tapi karena Adrian itu pemilihan Duta Genre Indonesia terpilih di bulan 2019. Bulan 12. Dan setelah itu Adrian melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ada siaran di radio dan juga ada kegiatan bersama teman-teman di mana kami mengumpulkan anak-anak remaja di beberapa daerah di Kota Medan. Kami mengumpulkan dan juga kami mengadakan kegiatan yang berupa kegiatan itu untuk mengedukasi para remaja yang ada di daerah tersebut agar lebih memahami yang namanya permasalahan-permasalahan remaja seperti pernikahan dini, seks peranikan dan juga misalnya jadi di situ ada mengedukasi mereka dan juga kami juga bermain games, banyak sekali game-games edukasi yang dapat Adrian tampilkan untuk mereka sehingga mereka memahami wah ternyata genre seperti ini. Nah, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya bersama forum game tersebut banyak juga dan juga Jambore Provinsi Sumatera Utara kemarin itu di bulan 2 juga sudah dilaksanakan. Setelah itu di bulan 3 nih sempat pending tertunda beberapa kegiatan karena pandemi. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai kita buka lah kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatannya itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi selama di bulan 3 bukan berarti Adrian kosong, bukan berarti nggak ada agenda, tapi bisa secara online. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin media sosial tersebut agar kita bisa manfaatkan untuk menyebarkan virus-virus genre kepada remaja lainnya. Jadi selama pandemi itu Adrian maksimalkan media sosial. Iya, saya dapat nih sebuah kata-kata ya dari teman-teman Duta Genre mungkin yang pernah saya dengar, 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Mungkin itu yang menjadi acuan Adrian nih, karena sudah menjadi Duta Genre nggak mungkin dong hanya menyandang sasnya saja tanpa melakukan suatu tindakan yang bermanfaat khususnya bagi remaja-remaja yang ada di Sumatera Utara. Oke Adrian nih, yang namanya Duta Genre itu berarti duta generasi berencana, ya kan? Nah, pandangan mungkin, anggapan dan juga persepsi teman-teman di sana bahwasanya kita Duta Genre itu mengkampanyekan 2 anak cukup nih.
Sebenarnya gimana sih fokus dari Duta Genre ini sebenarnya untuk dua anak cukupnya atau untuk remajanya dalam mempersiapkan kehidupan remajanya lebih baik lagi ke depannya? Oke, nah jadi kalau misalnya kita bilang Duta Genre ini banyak bilang oh Duta KB. Iya, Duta KB itu banyak terdengar tuh. Iya, sering. Dan ada juga sering teman-teman juga ada yang bilang wah Duta Genre dua anak cukup apa segala macam. Nah di genre sih memang iya membahas tentang dua anak cukup itu tadi. Tapi genre ini lebih fokus ke remajanya. Gimana remaja ini memahami tentang salam genre. Apa itu salam genre? Mungkin Nah, kalau teman-teman yang nggak apa ya masih banyak nggak tahu Iya, salam benar. genre itu apa. Nah jadi kalau misalnya tangan Seperti ini ya, seperti tangannya ya? salam Oke. genre. Salam Nah genre. jadi seperti ini tangannya. Nah lalu ini ada bilang juga nih salam genre. Oh sekarang bukan dua anak lagi udah tiga. Udah tiga. Aduh. Nah di sini nih harus kita luruskan nih. Iya. Nah jadi kalau misalnya kita di salam genre bukan salam genre itu bukan tiga anak cukup, tetapi yang pertama itu ada pernikahan dini, seks pranikah dan juga nafsa. Nah maksud dari nol ini apa? Nah ini nol ya, artinya itu zero dan tidak sama sekali tentang ketiga permasalahan remaja ini. Jadi kita menidakkan ketiga permasalahan ini. Jadi bukan berarti kita salam genre hanya salam genre doang, tapi ini ada maknanya juga. Jadi kalau misalnya kita udah salam genre berarti kita memang udah apa ya, udah janji ataupun udah berkomitmen Iya, dan menyatakan diri kita untuk terhindar dari tiga permasalahan remaja ini. Iya. Dan itu memang di salam genre ini banyak anak-anak ataupun remaja-remaja lain masih mengira genre ini hanya membahas tentang pernikahan hanya membahas tentang dua anak cukup. Padahal di genre ini membahas tentang remaja, di mana remaja ini bisa menyiapkan kehidupan berkeluarganya dan memahami bahwasannya ketika dia nanti membangun sebuah keluarga, Iya. dia memahami untuk ketika ini mempunyai anak itu tidak jangan sampai lebih dari dua, kalau bisa ya dua anak cukup, karena memang ada beberapa aspek yang dimana aspek ini sangat penting sekali kita ketahui ketika kita ingin membangun sebuah keluarga. Dan juga ketika kamu nih untuk anak remaja-remaja nih yang masih SMA ataupun masih SMP dan ketika tamat SMA nanti udahlah aku nikah aja, udahlah aku udah ada pacarku kok langsung nikah aja, kan itu pemikiran yang salah sebenarnya. Karena apa? Ketika kita tamat SMA kita masih bisa melanjutkan kuliah kita dan juga masih bisa kita untuk mencari pekerjaan dan juga transisi kehidupan remaja ya, ada transisi kehidupan remaja. Yang pertama itu ada berpendidikan, iya. Yang kedua ada mencari pekerjaan, yang ketiga ada berkeluarga, keempat ada berpola sehat, dan juga yang kelima bergabung dengan anggota masyarakat. Nah, jadi ada beberapa transisi dan juga ya ketika kita menjadi seorang remaja bukan berarti ketika orang tua suruh untuk menikah setelah tamat SMA, jangan dulu, tahan dulu, bilang dulu sama orang tuanya ketika tamat SMA, aku mau kuliah, aku mau bekerja, karena di masa-masa ini bukan berarti ketika kita sudah tamat SMA harus boro-boro nikah, kan masih banyak tuh, masih banyak waktu ketika kita bisa belajar lebih untuk lebih mapan lagi, lebih dewasa lagi, dan bisa berkumpul dengan teman-teman juga. Jadi ketika kita sudah tamat SMA nih nanti kawan-kawan masih berkumpul, kita udah gendong anak, kan agak lucu gitu kan, gak enak juga. Berarti intinya banyak yang harus dipersiapkan sebagai remaja agar tidak menyesal di kemudian hari nih Adrian. Jadi teman-teman, kawan-kawan cakap semua ya. Jadi sudah terjawab ya bahwasanya Duta Genre itu bukan Duta KB ya. Jadi fokusnya kita itu terdapat di 3 salam genre yang Adrian tadi katakan. Kita harus terhindar dari yang namanya pernikahan dini, kemudian seks bebas dan juga nafsa ya Adrian ya. Dan hadirnya Duta Genre di sini untuk membawa perubahan sikap bagi remaja-remaja di lingkungan di Kota Medan ataupun di Provinsi Sumatera Utara khususnya. Oke Adrian, thank you, terima kasih banyak nih. Ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga kawan-kawan cakap di rumah. Boleh dong di akhir kita salam genre dulu nih. Penasaran nih salam genre seperti apa Adrian? Ya, mungkin kalau misalnya kita bilang salam genre, teman-teman harus lebih semangat nih. Boleh. Saya juga semangat sih. Nah, jadi kita coba dulu nih salam genre. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, tangannya seperti ini salam genre ya. Ketika ada yang bilang salam genre, jawabannya salam. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang salam genre, jawabannya salam. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Abang ingat? Iya. Ingat. Sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Oh, yang berencana. Seperti ini ya. Sekarang udah seperti ini. Udah berencana itu keren. Sedap. Iya. Sarangil. Sarangil. Oke, kita coba Kita coba ya. Salam
genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Baik, terima kasih Adrian, sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan terus memiliki semangat yang seperti ini ya, buat menyebarkan kebaikan dan kebermanfaat bagi remaja-remaja yang ada di Sumatera Utara. Dan buat kalian cakap semua, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga video ini menginspirasi dan tetap bermanfaat nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum.